Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yapir Sunandar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja final project gudang data yang berisi anggota Agi Ariansa, Muhammad Gias Ajrial, Farhan Padilah, Octavia Nursabani. Yang kelima, Yapi Haris Yunandar. Yang pertama itu ada pendahuluan kenapa perlu memprediksi CHAN. CHAN adalah kondisi ketika seseorang pelanggan berhenti menggunakan layanan atau berhenti berlangganan dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Dampak CHAN pada bisnis: 1. Menurunkan pendapat setiap pelanggan yang hilang, berarti potensi pemasukan rutin ikut hilang. Yang kedua, biaya akuisisi meningkat, mendapatkan pelanggan baru lebih mahal dibanding mempertahankan yang lama. Ketiga, citra perusahaan menurun. Tingkat CHAN tinggi bisa menunjukkan kualitas layanan yang buruk. Keempat, perencanaan bisnis tidak stabil. CHAN membuat proyeksi keuangan jadi tidak akurat. Tujuan prediksi CHAN untuk mendeteksi pelanggan yang beresiko berhenti agar perusahaan bisa melakukan tindakan pencegahan lebih awal. Tujuan memprediksi status CHAN pelanggan berdasarkan data historis serta membandingkan performa dua algoritma machine learning, yaitu decision tree dan support vector machine atau disebut SVM. Yang pertama, mengembangkan model klarifikasi yang mampu memprediksi apakah seorang pelanggan akan melakukan CHAN atau tidak. Yang kedua, menganalisis fitur-fitur penting yang mempengaruhi keputusan pelanggan untuk berhenti menggunakan layanan. Yang ketiga, membandingkan performa dua algoritma, yaitu decision tree, mudah dipahami dan divisualisasikan. Yang kedua SPM, kuat dalam klarifikasi dengan margin optimal. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategis beserta hasil prediksi untuk membantu perusahaan dalam mempertahankan pelanggan. Dataset dibagi menjadi 11 kolom, yaitu ada ID pelanggan, nama, jenis kelamin dibagi menjadi 2, yaitu laki-laki perempuan, usia, kota. Terus paket layanan dibagi menjadi 4, yaitu ada unlimited, standar, premium, dan juga basic. Status langganan itu dibagi menjadi 2, yaitu ada non-aktif dan aktif. Ada rata-rata pemakaian, tagihan bulanan, lama berlangganan, juga status CHAN. Ini 1 sama dengan CHAN sama dengan berhenti ya. Kalau 0 itu tidak CHAN atau disebut loyal. Nah, di sini ada metadata dari tipe dataset, yaitu yang pertama ada ID pelanggan, tipenya itu string. Yang kedua, nama, tipe datanya string, jenis kelamin string, usia integer, kota string, paket layanan string, status langganan string, rata-rata pemakaian number, tagihan bulanan number, lama berlangganan integer, status CHAN integer. Dilanjut oleh Agi Hariansyah. Oke, tahapan selanjutnya adalah sebelum masuk ke pre-processing, angka baiknya kita cek missing value-nya dulu. Di sini sudah terpampang kalau datanya itu bersih dari awal, dari ID pelanggan, nama, jenis kelamin, usia, kota, paket layanan, dan lain-lain sudah 0 semua. Dilanjut ke pre-processing. Nah, di pre-processing ini kita membagi data latih dan data uji yang terbagi menjadi 240 data latih dan 60 data uji. Terus hasil pemodelan decision tree. Di sini ada akurasi dari pemodelan decision tree. Skornya seperti precision yang di kosong yang berisi 0,69, di precision 1 berisi 0,07,
di precision macro average ada 0,38, di precision weight average ada 0,53, di recall 0 ada 0,69, di recall 1 ada 0,07, di recall macro average ada 0,38, di weight average ada 0,35, di F1 score 0 ada 0,69, di F1 score 1 ada 0,07, dan di sini ada F1 score akurasi ada 0,53, dan F1 score macro average ada 0,38, F1 score weight average ada 0,53, terus ada support 0 ada 45, support 1 15, support akurasi ada 60, macro average 60, weight average juga 60. Terus di sini ada visualisasi dari decision tree yang tadi data uji ada 40 data. Semakin gelap datanya, semakin dia tidak can. Yang berarti kalau yang terang itu semakin can. Di sini terlihat misalnya di bagian kiri, di bagian paling atas paket layanan kurang lebih dari 1.5, terus kelasnya tidak can. Begitu juga dengan contoh yang lain. Yang berarti kalau tidak can itu dia masih loyal atau tidak ada kemungkinan berhenti dalam waktu dekat. Kalau can yang artinya berhenti, dia akan ada kemungkinan berhenti berlangganan dalam waktu dekat. Terus ini ada tingkatan pentingnya fitur decision tree yang diambil dari algoritma decision tree. Jadi yang menurut algoritma decision tree yang mempengaruhi hasil can itu terdiri dari tagihan bulanan paling tinggi, rata-rata pemakaian di kedua di 0,20, usia ada yang ketiga, terus lama berlangganan, kota, jenis kelamin, paket layanan, dan status langganan. Oke, selanjutnya tadi setelah kita menggunakan algoritma decision tree, sekarang merupakan hasil pemodelan menggunakan algoritma SVM. Di mana di sini hasil dari model support vector machine atau SPM berhasil mendapatkan akurasi sebanyak 0,75 atau 75%. Artinya algoritma SPM ini akurasinya lebih besar dibandingkan tadi menggunakan decision tree, di mana ada hasil laporan klasifikasinya yaitu precisionnya sebanyak 0,75 atau 75%. Lalu sini untuk recallnya didapatkan senilai 1 atau 100%. Artinya datanya benar-benar 100% dideteksi dan benar. Lalu F1 score itu merupakan data gabungan dari precision dan recall, di mana hasil F1 score-nya ini mendapatkan sebesar 0,86 atau 86%. Lalu untuk supportnya di sini ada 45. Lalu ini merupakan tingkatan keterangan fitur SPM, di mana fitur-fitur yang sangat berpengaruh untuk algoritma SPM ini. Di sini yang paling terbesar atau yang paling berpengaruh untuk penggunaan SPM ini yang pertama yaitu rata-rata pemakaian, di mana rata-rata pemakaian ini sangat berpengaruh karena nilainya sebesar 105. Lalu yang kedua ada lama berlangganan, lalu kota, paket layanan, sampai yang sangat kecil untuk pengaruh dari SPM ini yaitu jenis kelamin dan tagihan bulanan, yang artinya itu tidak terlalu berpengaruh dalam fitur SPM ini. Lalu setelah tadi membandingkan dua algoritma yaitu decision tree dan juga SPM, di sini sudah ada confusion matrixnya, di mana dari confusion matrix decision tree untuk true positifnya ada 31 data yang artinya benar-benar diprediksi dengan benar. Lalu untuk true false-nya, untuk ini di mana decision tree 14 data diprediksi salah, sedangkan SPM 45 data diprediksi dengan benar, sedangkan untuk false negatifnya 0, yang artinya data tidak ada yang salah.
Nah, lalu selanjutnya untuk perbandingan hasil tingkatan fitur akan dijelaskan oleh Octavia. Baik, di sini kita akan melihat perbandingan tingkat pentingnya fitur antara decision tree dan SVM. Di sini dapat kita lihat untuk di decision tree ini yang paling unggulnya itu tagihan bulanan, kemudian rata-rata pemakaian, usia, lama berlangganan, kota, jenis kelamin seperti yang ada pada di PowerPoint ini. Dan untuk di algoritma SVM-nya ini sendiri, yang paling unggul itu rata-rata pemakaian, kemudian lama berlangganan, kemudian kotanya di sini lebih sedikit dibanding decision tree. Meskipun SVM tidak secara langsung memberikan visualisasi seperti decision tree, kita dapat menilai tingkat pentingnya fitur melalui koefisien yang dihasilkan dalam model. Secara keseluruhan, kedua algoritma ini memberikan pandangan yang berbeda tentang pentingnya fitur, namun keduanya dapat digunakan untuk memperoleh wawasan yang berharga dalam memprediksi calon pelanggan. Kemudian selanjutnya ada hasil visualisasi akurasi model. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk algoritma decision tree dan SVM ini yang lebih unggul yaitu algoritma SVM dibanding dengan decision tree. Dan untuk selanjutnya ada hasil evaluasi. Hasil evaluasi ini yang pertama, akurasi yang didapatkan dari algoritma decision tree sebanyak 0,53%, kemudian SVM 0,75%, yang artinya akurasi yang dihasilkan dari algoritma SVM ini lebih unggul dibanding dengan algoritma decision tree. Kemudian untuk precisionnya itu masih sama seperti akurasi. SVM berada di kategori lebih unggul dibanding decision tree. Kemudian untuk recall-nya itu masih berada seperti akurasi dan precision, yaitu SVM berada lebih unggul dibanding decision tree. Tetapi tidak semuanya hasil yang didapatkan itu SVM berada lebih unggul dibanding decision tree. Contohnya di sini seperti precision kelas 1 yang lebih unggulnya itu decision tree. Kemudian recall-nya lebih unggul, untuk recall 1 lebih unggul decision tree. F1 score kelas 1 juga decision tree lebih unggul dibanding dengan SVM. Selanjutnya ada kesimpulan singkat dari hasil dua algoritma ini. Untuk akurasi SVM dapat kita lihat sebelumnya itu akurasinya itu lebih tinggi, yaitu 0,75 dibanding dengan decision tree, yang dimana dia mendapatkan 0,53. Artinya secara umum SVM lebih sering membuat prediksi yang benar. Namun SVM juga gagal total untuk mengenali kelas 1, yang dimana semua metrik kelas 1 ini sama dengan 0. Hanya fokus pada kelas mayoritas yang ditandai dengan kelas 0. Untuk decision tree-nya itu lebih seimbang, meskipun akurasi dia lebih rendah, tetapi masih bisa mengenali sebagian data kelas 1. Selanjutnya untuk Power BI akan dijelaskan oleh Farhan Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadila. Kali ini saya akan menjelaskan visualisasi menggunakan Power BI dengan dataset Telkom yang teman saya tadi sudah dijelaskan. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu pengiris, yaitu fitur cari. Di sini ada 4 kolom yang diadakan fitur cari, yaitu yang pertama itu ID pelanggan, yang kedua nama, yang ketiga status langganan, yang keempat kota. Jika kita mau mencari nama, kita bisa langsung statusnya apa, nonaktif, jumlah pelanggannya 1, dan dari kota mana, kota Semarang, dan berapa yang nonaktifnya.
Dari sini saya akan menjelaskan data yang paling besar. Kolom yang paling besar yaitu non aktif dan tidak aktifnya itu di kota Jakarta, kedua Makassar, ketiga Semarang, keempat Surabaya, Bekasi, Bandung, Tangerang, Yogyakarta, Medan, dan Depok. Kalau kita mencari fitur, kalau kita mencari status langganan aktif, maka yang paling besar yaitu Makassar, berada di angka 20 dan 12,5. Jika kita mencari fiturnya yang non aktif, maka yang paling besar di sini yaitu Jakarta. Kota Jakarta yaitu berada di 14,29%. Dari sini saya menekankan yang untuk non aktif di Kota Jakarta itu harus dibanyakin lagi promonya, atau mungkin karena sudah ada banyak saingan dari Telkom ini kan. Terus dari sini ada status langganan, pelanggan oleh status langganan. Yang aktif itu ada 160, sedangkan yang non aktif itu ada 140. 160 di seluruh kota dan 140 juga di seluruh kota. Sekian dari saya. Untuk hasil analisis yang saya harapkan yaitu di Kota Jakarta harus ditekankan lagi promosinya atau iklannya supaya menarik pelanggan untuk aktif lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.